memasuki hari keempat pasca ledakan bom di Pasar Tentena. Saya masih berada di Kelurahan Balaroa. Baru saja terjadi penyergapan. Saya diberi kesempatan untuk memasuki ruang perawatan. "25 tahun bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang, sebuah komitmen untuk selalu hadir di setiap duka, di setiap bencana, dan di setiap tragedi bangsa. Sejak layar menyala di tahun 2000, Metro TV tidak hanya menyiarkan berita, tapi ia hadir di garis depan, menjadi saksi dan kadang menjadi penguat harapan. Dan kini, di tengah derasnya arus media sosial, pertanyaannya adalah, masihkah kebenaran punya tempat di antara kebisingan dunia maya? Desember 2004, bumi bergetar, laut bangkit, dan sejarah manusia berubah. Tsunami Aceh bukan hanya bencana, ia juga menjadi luka terdalam bangsa ini. Kesulitannya adalah itu, pertama tidak ada sukarelawan, sedikit sekali orang yang bisa kemudian bergerak untuk membantu mengevakuasi jenazah, dan yang itu dia kan ya tidak ada truk. Kalaupun misalnya Metro TV berdiri di tengah puing dan air mata, di antara tangis dan kehilangan, kamera tetap menyala karena dunia harus tahu betapa besar duka yang menimpa negeri ini. Dan dari gelombang duka ini lahirlah harapan. Sekolah Sukma berdiri, tanda bahwa berita bukan sekadar laporan, tapi juga panggilan kemanusiaan. Sekolah ini kokoh hingga hari ini berkat tangan-tangan baik yang mempercayakan donasi melalui Metro TV. Bukti bahwa layar bukan hanya menyampaikan kabar, tapi juga menyalakan kepedulian. Saya melihat konsistensi Metro TV di dalam menyuarakan situasi masyarakat, termasuk misalnya dia bisa ngirim orang, ngirim tim, mengirim kru ke tempat-tempat bencana seperti waktu tsunami Aceh dulu, ketika orang takut datang ke sana, itu Metro TV siaran langsung loh. Ada waktu itu masih ada Najwa Shihab. Pemirsa, dari desa Cot Uno, Kabupaten Biren dapat kami laporkan sejak pukul 6.30 hingga saat ini telah 3 jam masih terjadi kontak senjata antara pasukan GAM dan petugas keamanan. Sebelum tsunami datang, bunyi tembakan lebih dulu memenuhi langit Aceh. Tahun 2003, darurat militer diberlakukan di Tanah Rencong, dan Metro TV memilih meliput di garis depan dikala usianya saat itu baru menginjak 3 tahun. Bermula sekitar 6.30 tadi pagi, pasukan patroli dari Brimob sekitar 9 orang atau 1 regu tengah berpatroli di perbatasan Cot Uno dan Desa Koto Baru. "Saya tembak kamu." Terus saya bilang, "Ya udah, kalau mau tembak aja," dibilang gitu. "Salah apa? Kan wartawan bebas," dibilang gitu kan. Bilang gitu. "Saya tembak kamu ya." Udah gitu. Akhirnya dia gini. Dibilang, "Saya tembak kamu." Ya udah, hadapin aja mukanya, jadi ya udah tembak aja. Ini jenderal, kalau jenderal mau tembak, dibilang, "Salahnya wartawan di mana? Kalau saya mau ditembak, mau diapa-apain nggak apa-apa." Dia bilang, "Yang paling nangis orang tua saya, tapi ada Mahkamah Internasional melindungi jurnalistik," dia bilang gitu. Berada di jalanan sekitar ya pemirsa, pasien yang dirawat pun juga akhirnya dibawa keluar dari. Ketika bumi bergetar di Yogyakarta, ketika Padang roboh oleh gempa, ketika gempa juga merusak berbagai kota lain, atau ketika Merapi menghembuskan abu panas, ketika Sinabung batuk-batuk selama bertahun-tahun, kamera Metro TV tak pernah berpaling. Nah, ada infeksi pernafasan karena debu vulkanik yang turun dari langit karena akibat dari awan panas.
Metro TV merekam bukan hanya bangunan yang runtuh atau nyawa yang hilang, tapi juga keteguhan hati manusia. Setiap liputan adalah ujian. Antara rasa takut dan tanggung jawab, antara nyawa dan berita. Jadi pertama kali liputan konflik, ibuku sama bapakku bikin pengajian buat anak yatim di rumah, buat ngedoain supaya ya selamat dalam liputan. Ledakan di malam Natal, kepanikan di jantung Bali, asap dan debu ledakan di Jakarta. Di setiap dentuman teror, Metro TV menyalakan cahaya informasi. Bukan sensasi, tapi keberanian untuk tetap memberikan informasi di tengah bahaya. Pihak kepolisian dan saat ini sudah... Satu bentuk olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan tim gabungan adalah seperti liputan demi liputan membuktikan bahwa bangsa ini tidak boleh kalah pada teror. Sebenarnya kalau rasa takut itu kan manusiawi ya. Cuma kalau ketika rasa takut itu dibawa gitu, selalu takut itu kita nggak akan bisa ngapain. Karena itu pasti nanti nggak lepas liputannya. Kalau ketika kita liputan lepas, itu nanti feeling, intuisi atau kadang-kadang ada tanda-tanda tuh yang bikin menyelamatkan kita. Pemirsa, inilah kondisi terkini dari banjir yang ada di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Jakarta tenggelam berkali-kali, tapi semangat liputan tak pernah surut. Berhari-hari di tengah banjir untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Bukan sekadar menyorot kesedihan korban, tapi juga untuk bertanya, kapan persoalan banjir ini benar-benar diselesaikan? Media itu kan fungsinya adalah menyajikan perspektif, berbagai macam perspektif yang ada. Untuk disajikan kepada pemirsa ya, dengan secara berimbang. Jadi tidak mengambil posisi apapun. Jadi media memang harus netral. Dari posisi korban diberitakan, dari posisi orang yang diduga misalnya menjadi pelaku diberitakan. Kalau ada konflik kemudian harus diberitakan juga siapa saja kemungkinan yang terlibat di konflik itu, apa kira-kira penyebabnya. Jadi ada peran-peran investigasi yang dilakukan oleh media juga, sehingga kemudian kebenarannya bisa terkuak. Jadi esensi dari tugas media itu adalah menguakkan kebenaran. Lalu pandemi tiba, dunia berhenti, kota sunyi. Tapi jurnalis Metro TV tetap di jalan. Dengan masker, dengan jarak, mereka merekam sejarah baru. Zaman ketika manusia belajar arti kesabaran dan keteguhan. Dari reruntuhan Aceh hingga ruang isolasi pandemi, dari medan perang hingga langit yang runtuh, Metro TV telah hadir untuk menjadi saksi, penutur, dan penjaga nurani bangsa. Untuk menggempur 25 tahun merekam tragedi dan juga menyalakan harapan, karena berita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang peduli. Di situ ya, yang paling konsisten Metro TV itu sejak dulu selalu menyuarakan hal-hal yang terjadi di masyarakat dan masyarakat perlu perhatian dari pemerintah. Di situ Metro TV turun tangan. Ya, ada hal-hal masalah sosial, ekonomi, budaya itu konsisten. "25 tahun berjalan, Metro TV tumbuh bersama zaman yang terus berubah. Di tengah derasnya arus media sosial yang serba cepat dan sensasional, Metro TV dihadapkan pada tantangan baru tentang bagaimana tetap hadir dengan kedalaman, akurasi, dan kepercayaan di saat publik makin mudah tergoda oleh kecepatan informasi. Nah, kualitas sebagian masyarakat kita senang pada agak yang sensasional bukan rasional. Jadi hendaknya Metro tetap aja sebagai referensi yang bisa dipercaya.
25 tahun Metro TV tak pernah absen dari duka dan luka bangsa ini. Dari setiap puing bencana, dari asap tragedi, dan dari setiap air mata yang tumpah di tanah sendiri. Metro TV hadir bukan sekedar menyiarkan kabar, tapi menjaga ingatan, meneguhkan empati, dan menyalakan harapan. Sebab, di balik setiap peristiwa besar, ada satu keyakinan yang tak pernah padam, bahwa kebenaran dan kemanusiaan harus selalu disiarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.